usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kami hari yang baru, hidup yang baru, tubuh yang segar kembali. Tuhan, kami diperkenankan menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, bukan oleh karena kami baik, bukan oleh karena kami kuat, bukan oleh karena kami gagah, semuanya oleh karena berkat kasih karunia dan anugerah Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, Engkau senantiasa merangkul kami dengan tangan-Mu yang ajaib. Saat kami lemah, Tuhan, Engkau menguatkan. Saat kami berada di dalam kedukaan, Tuhan, Engkau menghiburkan kami. Saat kami tidak mengerti dan mengenal rencana-Mu, Roh Kudus yang memberi kami pengertian. Terima kasih Bapa di surga. Perjalanan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan, Gembala yang baik, yang memberi kekuatan kemenangan bagi kami. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam kekhawatiran, kebimbangan, sebab gada dan tongkat Tuhan, itulah yang memberi penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menyuci dan menguduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, agar kami dipimpin kembali hidup untuk menyenangkan hati-Mu serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus yang tidak pernah berubah, menyertai kita dari dulu hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 138 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema, Tuhan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan Tuhan tidak meninggalkan perbuatan tangannya merupakan sebuah pernyataan iman percaya daripada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ungkapan ini juga membicarakan tentang betapa Tuhan memperdulikan semua ciptaannya, termasuk saya dan semua umat Tuhan, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan yang sungguh mulia. Kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apakah artinya Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Yang pertama, itu adalah kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata kasih setia Tuhan di dalam bahasa Ibrani adalah yang berarti kasih yang tak berkesudahan, kebaikan yang kekal, kesetiaan Tuhan yang tidak akan berkesudahan, yang senantiasa baru, yang memberi penghiburan, kekuatan, perlindungan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Semuanya ini menggambarkan karakter Tuhan yang tidak pernah padam di dalam kasih Tuhan untuk umat manusia. Sekalipun manusia telah berubah di dalam kehidupannya kepada Tuhan, di dalam janji, di dalam menaati perintah dan kuasa Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupannya, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini juga menyoroti kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang akan terus dinyatakan di dalam pemeliharaannya terhadap umat manusia tanpa membeda suku, bangsa, dan bahasa, latar belakang kita, orang yang memandang kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini membicarakan tanggung jawab Tuhan sebagai Tuhan dan juga sebagai pembela di dalam kehidupan umatnya yang sungguh percaya dan bersandar kepadanya. Tidak akan terlangkah, dia tetap ingat siapa kita yang sungguh berharap kepadanya. Nah, kalau kita membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting kita sebagai umat Tuhan menanggapi kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan yang ada pada kita. Karena Tuhan yang telah melayani dan mengasihi kita tanpa syarat di dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman. Karena berkat kasih karunia-Nya tidak pernah berubah dan tidak pernah memandang bulu kepada kita. Setiap orang yang percaya pasti akan menikmati kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, apakah arti Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya? Ini adalah perwujudan pemeliharaan Tuhan yang kekal. Artinya, pemeliharaan Tuhan tidak hanya terbatas pada pemeliharaan secara fisik, tetapi juga mencakup pemeliharaan
secara rohani di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan tidak memberkati segala usaha kita, maka sia-sialah usaha kita. Jikalau Tuhan tidak mengerjakan segala sesuatu yang telah kita kerjakan, semuanya tidak akan bermakna dan tidak ada faedahnya dalam hidup kita. Oleh karena berkat daripada Tuhan, kita dapat menikmati apa yang ada di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Oleh karena itu, firman Tuhan selalu memberi nasihat kepada kita. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, apakah benar kita mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan terutama di dalam kehidupan kita sejak kita mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan, sejak kita mengenal Tuhan itu adalah sebagai sumber segalanya di dalam kehidupan kita? Tuhan memberi makan kepada bangsa Israel di padang gurun dengan mana dan daging burung puyuh. Dan ia juga memelihara mereka dengan air dari gunung batu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah merupakan perwujudan pemeliharaan Tuhan, juga mencakup kesehatan fisik dan kemampuan untuk bekerja. Jikalau kita boleh sehat dan selamat sampai hari ini, semuanya karena berkat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita menuju kepada kekekalan, karena di dalam Tuhan Yesus, Dia bukan saja menyelamatkan tubuh secara fisik, tetapi Dia juga memimpin kita kepada hidup yang kekal yang telah dikaruniakan oleh Allah Bapa di dalam pribadinya sebagai anak tunggal, sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Sekalipun seorang ibu yang telah melahirkan seorang anak dapat melupakan bayi yang telah dia lahirkan, namun Bapa di surga tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengatakan, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di atas telapak tanganku. Segala tembok kehidupanmu senantiasa di ruang mataku." Itu adalah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah dalam perjalanan hidup kita senantiasa memandang kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sebagai penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah, tetap punya kekuatan dan kuasa menjadi pelita dan menjadi suluh bagi perjalanan kami. Setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima dan percaya akan dipagari oleh kuasa firman yang hidup ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa bersabda kepada kami. Sejak kami dibentuk sampai pada saat ini, Tuhan, Engkau tetap menjadi pembela yang agung di dalam kehidupan kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Berkati kami ya Tuhan di dalam semua pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Kami percaya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, apapun pekerjaan mereka. Engkau adalah sumber segalanya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, karena Engkau berkenan menyertai kami, memimpin kami di bawah gada dan tongkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.